sa'i, dan yang terakhir nanti diakhiri dengan tahallul. Rukunnya 3, ihram, tawaf, dan sa'i. Dari 3 rukun ini yang mengharuskan dalam kondisi suci, artinya mengharuskan seseorang itu harus bersuci terlebih dahulu, hanya rukun yang kedua, yaitu tawaf. Rukun yang kedua yaitu tawaf. Untuk rukun yang pertama terkait dengan ihram, itu tidak mengharuskan seseorang dalam kondisi suci. Akan tetapi di antara hal yang disunnahkannya adalah seseorang hendaknya sebelum berihram itu hendaknya dia bersuci terlebih dahulu di tempat dia tinggal. Jadi oleh karena itu besok Bapak Ibu sekalian, kita harapkan sebelum kita berangkat ke Dzul Hulaifah itu kita harapkan Bapak Ibu semuanya sudah bersuci dari hotel. Dari hotel sudah bersuci, kalau bisa sebelum berangkat ke Masjid Nabawi untuk melaksanakan sholat zuhur itu Bapak Ibu sudah mandi bersih-bersih di kamar, baru setelah itu langsung ke masjid. Setelah sebelumnya terlebih dahulu makan, sehingga setelah sholat zuhur nanti, dan kita ingatkan ya, sholat zuhur besok Bapak Ibu di jamak dan di qasar. Sholat zuhur tetap 4 rakaat karena kita mengikuti imam. Setelah selesai sholat zuhur, Bapak Ibu langsung bangun untuk melaksanakan sholat asar sendiri. Nah, sholat asar ini di qasar, jadi 2 rakaat. Jadi jangan lupa besok sholat zuhurnya langsung dijamak qasar dengan asar. Jadi setelah bersuci, kita akan bersiap-siap untuk melaksanakan rukun yang pertama, yaitu ihram. Ihram ini adalah niat yang kita lakukan untuk menetapkan bahwa kita akan memasuki suatu ibadah umrah. Nanti insya Allah Bapak Ibu sekalian, kita akan berangkat dari hotel menuju ke Bir Ali atau Dzul Hulaifah. Perjalanan dari hotel ke Bir Ali kira-kira sekitar 15-20 menit. Kita ke sana, setelah sampai di Bir Ali, setelah sampai di Dzul Hulaifah, kita ke masjid. Masuk ke dalam masjid untuk apa? Untuk salat 2 rakaat. Tapi perlu kita ketahui, kita garis bawahi di sini bahwa salat 2 rakaat ini tidak terkait dengan ihram. Jadi bukan sunnat ihram. Kita salat 2 rakaat ini hanya tahiyatul masjid karena kita ingin melihat Masjid Dzul Hulaifah saja. Karena ihram ini tidak harus kita turun di masjid. Yang penting adalah ketika kita melewatinya itu kita melewati dalam kondisi sudah meniatkan ihram. Kenapa kita berhenti di Masjid Bir Ali di Dzul Hulaifah? Ya, kita berhenti hanya untuk melihat saja, melihat masjidnya. Dan karena kita melihat ke dalam masjid, ya tentu diantara sunnahnya adalah kita melakukan sholat 2 rakaat. Jadi sholat 2 rakaat ini tidak terkait dengan ihram. Setelah selesai sholat 2 rakaat nanti kita kembali semuanya ke bis. Setelah kita semua di bis dan bis mulai bergerak, baru setelah itu kita mulai melafazkan niat ihram kita untuk melaksanakan ibadah umrah dengan mengucapkan apa? Labbaika umratan. Nanti insya Allah di bis kita juga akan ingatkan Bapak Ibu, dan nanti Ustadz yang di bis juga kita akan sebutkan Bapak Ibu. Sekarang kita mulai melafazkan niat ihram kita. Silakan diikuti labbaika umratan. Kemudian kita lanjutkan dengan apa? Fa in habasani habisun. Ini syarat ini kita ikutkan karena kenapa? Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Fa in labbaika umratan
fa in habasani habisun famahili haitsu habasani. Kita mulai mengucapkan itu ketika bis mulai bergerak nanti. Nah, setelah kita mengucapkan lafaz ihram tersebut, artinya kita sudah dalam kondisi berihram. Maka berlaku bagi kita semua larangan-larangan ihram. Semua larangan-larangan ihram itu berlaku. Nah, dalam perjalanan kita dianjurkan untuk memperbanyak membaca talbiyah. Yang lafaznya labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Silakan perbanyak membaca talbiyah. Untuk laki-laki dianjurkan untuk mengeraskan suaranya. Adapun ibu-ibu cukup membaca dengan diri, memperdengarkan kepada dirinya sendiri saja. Kalau laki-laki mau apa capek selalu mengangkat suara dengan talbiyahnya, boleh berganti dengan berzikir atau membaca Al-Quran atau mendengarkan murattal atau berdoa. Yang penting perjalanan kita diisi dengan apa? Dengan ibadah. Ini selama perjalanan dari Madinah, dari Bir Ali menuju ke Mekah. Kita insya Allah perjalanan nanti akan memakan waktu kurang lebih 6 sampai 7 jam. 6 sampai 7 jam, lebih jauh dari Jeddah ke Madinah. Jadi insya Allah akan memakan waktu 6 sampai 7 jam. Kalau ngantuk tidak apa-apa, istirahat tidur. Tapi kalau sekiranya kita sudah bangun lagi, ya maksimalkan untuk beribadah. Dan ingat bahwa doa musafir, orang yang dalam perjalanan, itu adalah doa yang mustajab. Jadi perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah sampai nanti di Mekah, kita akan melakukan rukun yang kedua. Rukun yang kedua yaitu melakukan tawaf. Nah, nanti insya Allah kita akan berhenti di rest area. Ada rest area, insya Allah kita akan berhenti di sana. Ya, kalau kemungkinan nanti sudah masuk waktu maghrib, maka kita menjamak maghrib dan isya. Juga jamak qasar. Dahulukan maghrib dulu 3 rakaat. Setelah itu baru isya 2 rakaat. Jamak qasar. Nah, setelah kita masuk ke dalam Masjidil Haram, ketika masuk ya, di antara sunnahnya kita membaca doa. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Nah, setelah sampai di dalam Masjidil Haram, apa yang kita lakukan? Kita menuju ke posisi yang sejajar dengan Hajar Aswad. Dan ketika menuju atau ketika akan memulai tawaf, apa yang kita lakukan? Untuk bapak-bapak, apa yang dilakukan? Merubah posisi apa? Kain ihramnya. Melakukan ittiba. Ittiba itu adalah menyingkap pundak atau bahu sebelah kanan dengan melilitkan kain ihram itu di bawah ketiak. Ingat, ini hanya ketika apa? Tawaf saja. Artinya ketika kita dari hotel sini ke miqat, kemudian selama perjalanan dari miqat ke Mekah, itu kita tetap menutup kedua pundak ini. Tidak perlu disingkap. Akan tetapi kalau dingin, bapak-bapak tidak boleh menutup kepalanya dengan kain ihram. Kalau menutup kepala artinya dia melanggar apa? Larangan ihram. Kalau dingin ditahan. Hah? Kalau dingin nanti insya Allah kita minta supirnya untuk mengecilkan AC-nya saja. Baik. Nah, setelah kita masuk dan menuju garis sejajar dengan Hajar Aswad, dan ingat sebelumnya kalau ada yang batal wudhunya di hotel, karena nanti kita akan ke hotel dulu. Di hotel kalau ada yang batal wudhunya, maka perbarui wudhu. Boleh mandi kalau memang
ingin menyegarkan badannya boleh mandi, tapi ingat dalam kondisi ihram jangan pakai sabun. Jangan pakai sabun, jangan pakai sampo. Karena itu mengandung apa? Wewangian. Dan diantara larangan orang yang sedang dalam kondisi ihram adalah memakai minyak wangi. Jadi jangan memakai wewangian. Sebelum ihram, kalau ingin memakai minyak wangi silakan, tapi jangan di pakaian ihramnya, tapi di badan. Jadi boleh memakai wewangian, boleh memakai deodoran untuk menghilangkan bau badan, boleh. Tapi sebelum ihram. Setelah ihram tidak boleh lagi. Jadi setelah kita sampai di hotel nanti, diperbaharui wudhunya. Setelah itu kita bergerak ke Masjidil Haram untuk melakukan tawaf. Tawaf ini adalah mengelilingi Ka'bah. Mulai dari rukun yama, tawaf mulai dari Hajar Aswad. Kamu sambung aja ya. Jadi tawaf itu dari rukun dari Hajar Aswad ke Hajar Aswad itu terhitung 1 putaran. Dan tawaf ini 7 putaran. Dari Hajar Aswad ke Hajar Aswad lagi itu kita lakukan sebanyak 7 putaran. Dan mungkin Bapak Ibu sudah melihat kondisi bagaimana di tawaf ya, di kamar itu insya Allah sudah melihat live, kondisi live dari depan Ka'bah. Kira-kira dengan jumlah kita yang banyak ini bisa nggak kira-kira kita untuk mencium Hajar Aswad? Atau untuk mengusap Hajar Aswad? Maka tentu yang mungkin kita lakukan hanya memberikan isyarat. Jadi nanti setelah sejajar kita posisi dengan Hajar Aswad untuk memulai tawaf kita, maka ketika telah sejajar kita memberikan isyarat membaca Bismillah Allahu Akbar. Nah setelah itu pada 3 putaran pertama sunnahnya adalah lari-lari kecil. Tapi kira-kira dengan kondisi yang Bapak Ibu lihat mungkin tidak lari-lari kecil? Tidak mungkin. Artinya kita hanya berjalan biasa saja. Kita berjalan biasa saja. Nah, dalam putaran tawaf itu putaran pertama, kedua, ketiga sampai ke-7 itu tidak ada bacaan khusus. Jadi silakan Bapak Ibu berdoa, mau berdoa silakan berdoa, mau baca Quran silakan baca Al-Quran, mau berzikir hanya memperbanyak membaca zikir yang paling baik yaitu la ilaha illallah silakan. Artinya Bapak Ibu lebih mengetahui apa yang Bapak Ibu butuhkan dan apa yang akan Bapak Ibu sampaikan kepada Allah. Apa yang akan Bapak Ibu curahkan kepada Allah. Silahkan berdoa kepada Allah SWT. Jadi dalam tawaf itu perbanyak berzikir. Baru ketika sampai di rukun Yamani, sampai ke Hajar Aswad itu dianjurkan kita memperbanyak membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sampai di Hajar Aswad berarti sudah lengkap 1 putaran. Nah ini kita lakukan sebanyak berapa putaran? 7 putaran. Kalau sekiranya di tengah-tengah putaran itu kita lupa ini sudah putaran keberapa, maka diambil bilangan yang terkecil. Ambil bilangan terkecil. Tapi insya Allah nanti kita sama-sama tentu akan saling bertanya ini sudah putaran keberapa. Boleh. Jangankan bahasa Indonesia, bahasa Minang, mau bahasa Inggris, mau bahasa Arab silakan. Jadi sepuasnya kita lebih merasa puas, plong untuk mencurahkan segala apa yang kita inginkan kepada Allah silakan dengan apapun. Mungkin kadang-kadang ada orang ya karena dia tidak bisa bahasa Arab jadi dia merasa lebih plong, lebih tercurahkan seluruh apa yang dia ingin sampaikan dengan bahasa dia sendiri. Silakan.
Silakan. Di tawaf kita lakukan sebanyak 7 putaran. Kalau sekiranya kita lupa sudah berapa putaran, maka ambil bilangan terkecil. Dan juga kalau sekiranya nanti wuduknya batal, di tengah-tengah tawaf wuduknya batal, maka harus memperbaharui wudhu. Nanti setelah kita memperbaharui wudhu, maka cukup menyambung lagi. Artinya kalau sudah 3 putaran, berarti tersisa 4 putaran lagi. Dan kalau ada bapak ibu yang ingin memperbaharui wudhunya, itu tolong sampaikan kepada kami nanti, baik kepada kami atau kepada Ustaz Samsu atau kepada Ustaz Rufi atau kepada Ustaz Ridho dan yang lainnya. Tolong disampaikan. Dan insya Allah nanti kita ketika tawaf itu kita akan membuat formasi. Artinya apa? Di samping kiri kanan ini nanti kita akan tentukan siapa untuk sebagai pagar saja. Jadi biar tidak ada yang keluar dari apa? Dari rombongan. Karena kadang-kadang ada saja itu karena mengikuti alur rotasi putaran. Ya, orang kadang ada yang mendesak sini, akhirnya tanpa sengaja dia sudah menjauh dari apa? Dari pusaran. Sudah menjauh dari kelompok. Sehingga nanti karena jumlah kita Masya Allah ini 80 orang, dan mungkin nanti kita akan buat dua kelompok pertama, tapi tetap kita saling beriringan. 2 kelompok ini hanya untuk memudahkan pengawasan saja. Jadi sampaikan kalau ingin memperbaharui wudhunya. Begitu juga Bapak Ibu sekalian, untuk menghindari keinginan untuk buang air besar, maka ketika di hotel itu diupayakan kalau memang mau buang air besar, ya silahkan dituntaskan dulu hajatnya. Ya itu masing-masing punya cara sendiri-sendiri ya. Masuk batu dalam saku. Kalau apa-apa ada saku dong. Ya, jadi kita melakukan tawaf 7 putaran. Setelah selesai 7 putaran, maka kita menuju ke Maqam Ibrahim. Ketika menuju Maqam Ibrahim itu kita dianjurkan, disunnahkan untuk membaca wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Nanti kita akan arahkan di mana tempat kita akan melakukan salat. Kita akan arahkan untuk sama-sama kita melakukan salat di satu tempat. Ketika melakukan salat 2 rakaat ini, pada rakaat pertama kita disunnahkan membaca Qul ya ayyuhal kafirun. Pada rakaat kedua disunnahkan membaca Qul huwallahu ahad. Setelah selesai salat 2 rakaat, kita menuju air Zam-Zam. Kita minum air Zam-Zam. Ketika minum air Zam-Zam disunnahkan minum dengan tangan kiri. Disunnahkan untuk minum dengan tangan kanan. Dan ya Bu, niat di dalam hati sholat 2 rakaat setelah tawaf itu aja. Nah, tidak perlu dilafadzkan, di hati saja kita tetapkan niat kita bahwa kita ini melakukan sholat 2 rakaat karena telah selesai melakukan tawaf. Nah, setelah selesai minum, ketika minum sunnahnya kita minum duduk, minum dengan tangan kanan, membaca bismillah dan juga berdoa. Berdoa, diantara doanya apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Kenapa boleh baca buku? Yang enggak apa boleh baca buku. Boleh lihat buku, ujiannya open book. Silakan dibaca buku-buku doa yang ada.
Nah, setelah minum air zam-zam, kita disunahkan juga untuk mengguyur kepala kita dengan air. Untuk ibu-ibu nanti cukup boleh mengusap di atasnya saja, atau dia turunkan sedikit jilbabnya dari dalam, tangannya dimasukkan diusap. Agama itu mudah, tidak perlu dipersulit. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan bagi hambanya. Allah tidak menginginkan hal yang menyulitkan. Setelah selesai, maka kita akan sama-sama menuju ke tempat pelaksanaan rukun yang ketiga, yaitu sa'i. Sa'i antara Safa dan Marwah. Berapa putaran? 7 putaran. Hitungan putarannya gimana? Dari Safa ke Marwah 1 putaran. Jadi jangan sampai nanti dari Safa ke Safa lagi itu 1 putaran, enggak. 1 putarannya terhitung dari Safa ke Marwah, dari Marwah ke Safa itu 1 putaran lagi. Sehingga putaran terakhir nanti akan berakhir di atas bukit Marwah. Nah, ketika kita akan memulai sa'i nanti dan saat menuju bukit Safa, kita dianjurkan, disunnahkan untuk membaca Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Setelah sampai di atas bukit Safa, maka kita menghadap ke Ka'bah. Menghadap ke Ka'bah dan membaca. Sudah hafal doanya? Sudah hafal bacaannya? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah, anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Boleh ya? Boleh. Boleh lihat. Ini dibaca tiga kali. Dibaca 3 kali. Antara bacaan pertama kedua diselingi dengan doa. Antara bacaan kedua ketiga juga diselingi dengan doa. Setelah selesai 3 kali kita membacanya, kita berjalan menuju bukit Marwah. Nah, ketika sampai di antara 2 tanda hijau, 2 tanda hijaunya akan ditunjukkan dengan lampu di atas. Lampu di atas yang berwarna hijau. Ketika sampai pada batas hijau pertama, maka untuk yang laki-laki disunahkan untuk berlari-lari kecil dan membaca Rabbighfir warham innaka antal a'azzul akram sampai pada batas hijau kedua. Nah, setelah sampai di batas hijau kedua, berhenti lari-lari kecilnya, berjalan seperti biasa menuju ke bukit Marwah. Dalam perjalanan kita juga perbanyak berdoa ataupun berzikir. Setelah sampai di atas bukit Marwah, berarti kita sudah menyempurnakan 1 putaran. Dan di atas bukit Marwah kita juga melakukan hal yang sama seperti apa yang kita lakukan ketika di atas bukit Safa. Kita membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah, anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Kita baca 3 kali, antara bacaan pertama kedua diselingi doa, antara bacaan kedua ketiga juga diselingi dengan doa. Ini kita lakukan sebanyak 7 putaran. Setelah selesai 7 putaran di atas bukit Marwah nantinya putaran terakhir, maka kita akan melakukan hal yang terakhir, yaitu tahallul. Untuk yang laki-laki disunnahkan dan amat sangat disunnahkan untuk mencukur habis. Jadi bapak ibu, tolong ibu-ibu tolong kenali suaminya dulu malam ini. Iya, tanya bagaimana.
besok, karena besok jangan sampai heran tiba-tiba yang di samping ini kok berubah kepalanya itu kan. Memendekkan boleh, tapi Nabi SAW mendoakan 3 keutamaan untuk yang mencukur habis. Rasulullah SAW mengatakan rahimallahul muhalliqin, rahimallahul muhalliqin, rahimallahul muhalliqin. 3 kali Rasulullah SAW mendoakan agar Allah memberikan rahmat bagi orang yang mencukur habis. Setelah itu ada sahabat yang berkata, ya Rasulullah, bagaimana kalau dengan yang memendekkan saja ya Rasulullah? Maka kemudian Rasulullah berkata, wal muqassirin, dan yang memendekkan, tapi hanya sekali doanya yang diucapkan oleh Rasulullah. Jadi kita tentu lebih dalam ibadah kita berupaya yang maksimalis. Kalau Bapak Ibu buat rumah silakan minimalis, tapi dalam ibadah harus maksimalis. Kalau rumah silakan minimalis. Kalau rambut insya Allah akan tumbuh lagi. Tapi kesempatan beribadah, Allahu alam apakah bisa terulang untuk kedua kalinya atau tidak. Jadi kalau yang kita sarankan adalah untuk mensyukur habis. Nah, nggak perlu Pak. Nah, di tukang cukur saja. Di tukang cukur saja. Nggak mesti di atas Bukit Marwah. Upahnya 10 real. Jadi Bapak nanti siapkan saja uang 10 real untuk cukuran. Adapun ibu-ibu, untuk ibu-ibu tahallulnya adalah cukup di hotel saja nanti, tidak usah di atas Bukit Marwah. Karena kenapa? Pasti nanti akan tersingkap rambutnya dan juga itu juga bisa mengotori masjid. Jadi lebih nyaman nanti di hotel saja, di kamar, ambil atau digenggam ujung rambutnya ini, kemudian dipotong seruas jari. Cukup dipotong seruas jari. Dengan itu artinya kita sudah menyelesaikan pelaksanaan rangkaian ibadah Nah, mudah-mudahan Allah berikan kekuatan bagi kita. Karena memang insya Allah pelaksanaan umroh ini butuh fisik. Apalagi nanti ketika sa'i. Ya Pak. Masalah batal wudhu. Kalau di Masjidil Haram utara, senggol tidak boleh itu udah batal wudhu. Kalau bersenggol antara laki-laki dan perempuan, kalau antara laki-laki suami dengan istrinya itu tidak membatalkan wudhu. Tapi kalau sekiranya bersenggolan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, kalau tidak sengaja itu tidak membatalkan wudhu, karena ini sesuatu yang mungkin kadang-kadang tidak bisa dihindari. Tapi kalau sengaja, ada niat. Nah, ini mumpung kesempatan rame-rame kan? Kalau ada niat itu yang batal wudhunya. Masalah pakai mihrab, apakah dipakai sebelum sholat zuhur atau setelah zuhur? Kita minta besok sudah pakai pakaian ihram sebelum sholat zuhur. Kenapa? Kita ingin setelah zuhur jam 1 atau setengah 2 kita sudah berjalan ke Lebir Ali. Kalau sekiranya kita berikan bapak-bapak kesempatan untuk sholat zuhur dengan pakaian biasa, nanti otomatis akan naik lagi ke kamar. Sedangkan kita tahu sendiri kondisi setelah sholat zuhur itu bisa-bisa mungkin kita berangkatnya nanti jam 3 atau jam 4. Kita berangkat jam 3, jam 4 sampai di Mekahnya mungkin sudah jam 11, 11 malam. Ya berapa kita mau umrohnya? Kita berharap kita sampai di Mekah itu mungkin setelah Isya, kita sampai di Mekah jam 9-an. Kita harapkan jam 10 atau jam 11 kita sudah mulai umroh
kita untuk tawaf dan sa'i, kita harapkan jam 12 atau jam 1 bisa selesai. Jangan terlalu sampai subuh nanti. Ya.